Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya silakan bayangkan, jika semua kalian ini 75 orang bangun pagi, apa yang akan berubah? Oke, ini berpikir cepat. Oke, Teman-teman, perkenalkan nama saya Andani Farahman dari kelas 7D. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ketika kelas saya bangun pagi, semua yang berubah adalah teman-teman saya akan sehat dan tidak ada kata terlambat lagi, maupun untuk datang ke sekolah dan untuk tiket kelas. oke, beri tepuk tangan untuk Ani. Tidak ada yang terlambat, semua tiket. Terima kasih Ibu Guru yang telah mengasih pertanyaan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Andika Putra, saya berasal dari kelas 7B. Jika semua waktu jika teman-teman saya bangun pagi, mungkin jam literasi tidak akan terganggu dan mereka bisa makan di rumah dan tidak mengantuk jika Bapak Ibu Guru lagi mengajar. Perkenalkan, nama saya Anastasia Salian, saya berasal dari kelas 8B. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Bu. Jadi, jika saya membayangkan orang di kelas saya bangun pagi semua, mereka akan menjadi lebih disiplin, sehingga mereka ada waktu untuk sarapan dan tidak memakai waktu literasi untuk makan, sehingga proses literasi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, jadi tolong jangan senang untuk melarutkan diri di dalam suasana lingkungan. Baik, terima kasih atas yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria. Perasaan saya rasakan setelah beribadah merasa lega karena setelah bertamu ke rumah Tuhan. Merasa lega karena Kristen. Baik, kita dengarkan. Perkenalkan, nama saya Yun Cantika Sari dari kelas 7B. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Yang saya rasakan setelah beribadah ialah hati saya merasa lega dan saya mampu melakukan aktivitas dengan semangat. Yang saya rasakan adalah jadi lebih segar dan tenang serta merasakan kehadiran Tuhan. Keren, luar biasa. Bapak-Ibu semuanya. Dari presiden itu sebentar akan menyampaikan materi kepada siswa peserta dan panitia intinya, yaitu tentang bijak dalam bermedia sosial dan undang-undang ITE. Selamat siang semua anak-anak. Masih semangat? Jadi nama saya Arto Siswahidi. Di sebelah saya Berprianto Nobertam. Elektronik dan ada media seperti koran, itu termasuk media. Tapi yang kita bahas sekarang adalah media sosial yang lagi marak. Media sosial yang lagi bangun tidur sudah itu yang dibuka. Ya. Dan dalam bermedia sosial itu ada undang-undang yang mengatur. Ada pelanggaran-pelanggaran yang harus kita tidak lakukan. Karena kalau kita lakukan pelanggaran itu, maka jeratan hukum akan menimpa sama kita. Tapi ini poin penting kepada kalian ya, anak-anak yang sekarang lagi marak ya. Mungkin sudah tahu semua kan apa itu undang-undang IT? Tahu kan? Nah, dia mengatur segala aktivitas dalam dunia digital, dalam dunia elektronik. Ada undang-undang sendirinya. Kalau di luar digital, elektronik, media elektronik dan sebagainya itu ada KUHP yang mengatur. Apalagi sekarang di KUHP baru itu sudah undang-undang IT itu sudah ada masuk juga. Jadi harus bijak ya, hati-hati.
apalagi tentang menyinggung SARA, menyinggung ras. Tahu SARA apa? Siapa yang tahu apa itu SARA? Nah, coba berdiri. Apa? Oke, pintar. Tentang suku, agama, ras itu sensitif. Sebar-sebaran kayak begini itu termasuk berita? Termasuk kan? Makanya sebelum kita menyebarkan berita itu, sebelum kita share, kita cari dulu kebenaran berita itu. Apakah benar berita ini? Karena kalau tidak benar, satu, itu bisa fitnah. Dua, bisa meresahkan. Kenapa hubungan dari Samson lebih berat daripada korupsi? Yang semua ini SMP, mulai dari SMP rusak mental kalian, rusak sifat kalian, rusak etika kalian, rusak moral kalian, pasti rusak negara ini. Nah, itulah narkoba. Kenapa dia serang adalah otak. Baiklah adik-adik, kami dari tim Puskesmas Ranobento ya, hari ini kami mau datang dengan dua sesi ya. Sebentar itu adalah undangan dari dokter kami. Hari ini kami dulu masuk di sini mau melaksanakan pembentukan posyandu remaja. Ada untuk kepemimpinan ya. Kalau di sekolah lain itu ada namanya PMR yang masuk di UKS. Salah satunya adalah persyaratannya itu UKS dan pengurusnya. Jadi untuk sekolah sehat itu tidak ada kunjungan sekolah sehat kalau tidak ada pengurus. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Nova Mega Saputra dari Gugus Merah. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika seseorang menggunakan tablet tambah darah secara berlebihan? Di posyandu remaja itu ada saatnya kami penyuluhan tentang nafsa, ya, tentang nafsa. Nanti adik-adik anak-anakku akan tahu apa itu kalian yang ada di sini. Kalau ada temannya, temannya, ya, coba tarik mereka, ya, karena kalian bisa tahu, ya, kasihan itu anak-anak yang masih bodoh di dunia, ya, apalagi dalam obat-obat yang seperti Sempat saya baca juga di media sosial katanya kalau orang cuci darah itu ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi untuk mencuci atau membersihkan darah. Makanya remaja-remaja sekarang mengalami cuci darah karena ginjalnya sudah tidak bekerja lagi. Apakah betul Bu kalau kita cuci darah ginjal kita itu sudah tidak berfungsi lagi? Tujuannya itu untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi rasa sakit, menjaga kondisi pertama parah saat memberikan rasa aman pada korban. Tangan, ujung jari, masker sama
mengepalkan begini, terus satunya lagi didorong seperti ini. Kita tekan di ulu hatinya sebanyak misalnya 5 kali atau 5 menit. Nah, kita dorong sampai itu pasien terbatuk dan mengeluarkan benda yang ditelan. Mimisan, apa lagi? Pingsan, apa lagi? Apa? Tersedak. Kecelakaan. Oke, kecelakaannya yang di lingkungan sekolah, tapi ya bukan kecelakaan lalu lintas. Kan kita bahas yang pertama, kita amankan dulu temannya. Karena kan biasanya kalau orang pingsan nggak tahu tempat kok tiba-tiba berdiri kan jatuh. Pertama kita amankan dulu temannya, kasih pinggir dulu kasihan. Misalnya dia di tengah-tengah toh, angkat dulu teman tak pinggir-pinggir. Kalau kamu pingsan, oke pingsan. Oke. Caranya angkat orang yang pingsan, entah itu pingsan yang karena kecelakaan atau pingsan karena tadi kekurangan oksigen di otaknya. Itu ada 3 orang yang harus bantu. 1 di kepala, 1 di tengah badan, 1 di kaki. Jadi 3-tiganya harus berbarengan. Caranya di kepala, jangan di sampingnya. Jangan di samping kayak begini ya. Jadi yang betul itu kita di atas kepalanya. Kenapa dibegitukan toh kalau bagian kepala supaya tidak ada cedera kepala. Kalau misalnya tiba-tiba dia jatuh dan terbentur apapun itu supaya tidak memperparah ini cedera kepalanya. Ya toh, amankan dulu tangannya. Amankan dulu tangannya temannya supaya tidak setengah mati juga yang tolong. Jangan sampai yang tolong juga pingsan. Oke? Aba-abanya ada yang di kepala. Aba-abanya itu pemimpin kalau orang yang jatuh pingsan itu ada di kepala. Jadi kepala yang bilang 1, 2, 3 angkat. Jangan dicekek ya guys. Mati juga itu pasien. Yang paling besar tenaganya itu yang teman. Oke, dia tolong. Yang besar kalau di satu di sini. Aba-abanya yang di kepala, oke? Kamu pegang di kunci. 1, 2, 3 angkat. 1, 2, 3 taruh. Oke. Posisinya harus sudah siap-siap untuk berdiri. Jangan siap-siap dulu karena kalau kamu angkat dengan posisi begini tersendat nanti pas ini. Ya. Oke, abang di kepala. Nah, 1, 2, 3 angkat. 1, 2, 3 taruh. Oke. Ini ceritanya kalau dia sudah di UKS, nah, sudah di UKS, longgarkan dulu pakaiannya. Kalau misalnya tadinya ini tertutup, dibuka dulu, toh dikasih longgar ininya. Jadi pinggangnya dikasih longgar. Bantu angkat kakinya. Apa tadi fungsinya angkat kaki? Sudah dijelaskan? 1 orang untuk menambahkan oksigen di otak. Oke. Jadi kalau misalnya dia sambil bicara, sambil ketawa, makanan sudah di sini, dia bingung dong mau kemana? Mau ke saluran nafas atau saluran pencernaan? Kalau dia makin ketawa, sudahlah masuk saja ke saluran pernafasan. Itu yang bahaya. Otomatis dia susah bernafas karena saluran nafasnya kita kan bentuknya bulat dan dia tuh kayak cincin. Tangan yang lebih kuat adalah tangan yang menopang, tangan yang mendorong. Berarti tangan yang tidak kuat, tangan yang dikepal. Berarti tangan kiri yang dikepal. Di mana posisinya kalau misalnya kita melakukan Heimlich maneuver atau abdominal thrust? Misalnya ini pusat, ini tulang dada. Di antara pusat dan tulang dada itu ada yang disebut biasa kalau kita bilang ulu hati. Nah, di situ, di sini. Jadi posisi tangannya kepal begini, coba tangannya di kepala semua begini. Taruh di ulu hatinya begini. Salam tepat waktu. Salam bersih. Salam disiplin. Ada yang terlambat? Ada? Salam hormat guru. Sambil senyum. Yang tidak tersenyum, tertib. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ya? Fokus. Gimana? Semangat? Yang pertama adalah fokus. Tidak ribut saat pemateri memberikan materi. Setuju? Baik, fokus. Kemudian tidak ribut. Apa lagi nak? Semangat. Setuju? Baik. Apa lagi? Satu lagi.
Jadi posisinya sikap sempurna. Sikap sempurna, tangan tergantung lemas, menggenggam, bukan mengepal, menggenggam. Tangan tergantung lemas, kaki membuka 45 sudut. Sudutnya 45. Jadi terbuka. Kanan merapat di sini. Yang penjuru tidak menoleh. Jadi tidak ke sana, tidak ke sini. Lurus ke depan sebagai penjuru. Siap, gerak, siap, hadap, jalan, दिल बरा अपन की तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा हो गया चालू सा दिल बरा अपन की तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा हो गया चालू सा दिल बरा अपन की तू अपन तेरा तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं अब यही तो बस इरादा है मेरा हो गया चालू सा